Kalau saya saat ini adalah sebagai yayasan, ketua yayasan keluarga alumni UNS, di mana ini sebuah yayasan, maka apa yang dilakukan adalah sebuah kegiatan amal, kegiatan charity. Namun di situ saya kembangkan bukan sebagai sebuah charity semata, tapi adalah ruang kita mengajak untuk kebaikan pertama, yang kedua itu adalah ruang untuk bersosialisasi antar alumni, juga itu juga ruangan untuk kita bisa saling menyemangati, mendorong lah ya, bahwa kita pastinya harus berterima kasih, harus thank you, malam yaskulinas, lam yaskulillah. Jadi kalau kita nggak pandai berterima kasih kepada sesama, kepada manusia, maka kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Kita akan berdialog di channel ini, mudah-mudahan bisa berlangsung secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang menyiapkan beberapa video yang berkaitan dengan kegiatan Dies Natalis Universitas 11 Maret Surakarta. Antara lain kami mewawancarai baik para pengelola universitas maupun para tokoh yang merupakan alumni UNS 11 Maret. Salah satu adalah Bapak Joko Suranto, sarjana hukum, yang sekarang menjadi ketua DPD REI, Real Estate Indonesia, Jawa Barat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Sadono. Semoga sehat-sehat juga. Terima kasih, Pak. Bagaimana situasi umum bisnis properti akhir-akhir ini, Pak? Pastinya mengalami pelambatan, pastinya mengalami kesulitan cash flow banyak pelaku industri ini karena memang ada pandemi COVID ini yang mengakibatkan adanya pembatasan, pada akhirnya akan membuat adanya keterbatasan. Karena human to human sifatnya pandemik, otomatis itu akan ada banyak pengurangan kegiatan. Karena kegiatannya berkurang, otomatis ekonomi juga berkurang. Bahkan ada beberapa sektor yang bisa mandek seperti itu. Baik, Pak Joko Suranto ini lulusan Fakultas Hukum, tetapi justru terjun di bisnis properti di Jawa Barat. Bagaimana ceritanya ini, Pak? Itu long story. Jadi kalau ceritanya sangat panjang, tapi kalau bisa kita ringkas itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah saya nawaitunya itu untuk memberi. Yang kedua, lalu saya senang dengan produktivitas, dengan kegiatan, dengan banyak hal. Meskipun sebelumnya saya ada di bengkel, saya tetap punya kegiatan yang produktif. Nah, dari situ, dari 2 hal itu, maka saya selalu membuat aktivitas di mana kalau kita memberikan berarti harus produktif. Nah, ketika saya ada di bank itu kan masih ada waktu yang bisa kita gunakan. Kalau boleh jujur, kerja di bank itu kan 4 jam aja cukup selesai. Tapi karena
kita punya aturan di mana harus pagi sampai sore, maka saya di sela-sela aktivitas Sabtu Minggu itu saya melakukan kegiatan usaha. Dari banyak usaha, pertamanya juga usaha yang remeh, karena saya jualan jeans, jualan taplak meja, naik turun biasa sampai menjadi tukang kebun, bikinin taman dan sebagainya. Itu perjalanan yang kita alami, sempat punya tabrakan mati 3 dan sebagainya. Nah, itu kegiatan yang sifatnya sektorial yang kita lakukan. Suatu ketika saya bertemu dengan beberapa orang dan meminta saya menjadi semacam fund manager, semacam penyelenggara usaha begitu. Saya mendidik satu pihak untuk menjadi operator, satu pihak untuk menjadi investor. Saya di tengah-tengah itu. Dalam perjalanannya, ya akhirnya seperti kita ketahui, salah satu kekurangan pengusaha kita adalah pengendalian diri. Salah satu kekurangan pengusaha kita adalah mungkin juga kurang pandai bersyukur gitu. Nah, pada akhirnya kalau posisi seperti itu membuat satu, saya mendapatkan tanggung jawab berat besar karena kanan kiri harus saya jaga. Yang kedua, itu peluang saya belajar banyak di sektor itu. Nah, akhirnya karena perjalanan di 4 proyek yang kita handle itu, alhamdulillah memang selesai, tapi menyisakan kenapa saya nggak melakukan sendiri. That's choice, seperti itu. Jadi bukan kita desain untuk berusaha di sektor itu, tetapi itu adalah pilihan. Namun pada saat saya keluar dari bank dan membuat sebuah pilihan, itu kita sudah mendesain usaha kita itu tidak melulu di properti. 3 hal yang didesain dari awal usaha kita itu adalah di properti, finance, sama hotel, seperti itu. Jadi alhamdulillah saat ini kita juga punya hotel 2, punya satunya Hotel Garut, resort di Lembang, kemudian finance kita juga punya 2 BPR yang sejalan. Bahkan kita juga ada beberapa manufacturer yang kita kelola selain bisnis income yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu pilihannya Jawa Barat itu gimana Pak? Ya karena saya memang sudah domisili di Jawa Barat dari tahun 97, jadi saya nggak mungkin tiba-tiba pindah untuk hanya sekedar bisnis. Justru saya sudah mengenali habit behavior Jawa Barat, saya yang tahu potensinya, kan saya ya bisa membuat sebuah perhitungan ya kita kita usaha di Jawa Barat saja, seperti itu. Kalau Jawa ini hitung-hitungannya apa? Padahal penjaringan asli Jawa Tengah Pak? Jawa Tengah. Ya. Pak, kalau tadi dikatakan properti sangat terpengaruh pandemi, tapi bisnis Pak Joko yang lain perhotelan dan finance seperti apa Pak? Kalau hotel pastinya juga bagian juga terkena dampak karena adanya keterbatasan itu orang nggak bisa pergi. Aktivitas di hotel juga harus prokes, dibatasi 25%, dibatasi hanya 30%, dibatasi hanya 50% dan sebagainya. Pasti itu bagian yang kena dampaknya direct, itu salah satunya hotel. Kemudian kalau finance, alhamdulillah kita masih bisa positif. Target juga hanya minus dari target itu hanya minus ya tercapai lah, bukan minus ya, masih tercapai 95%. It's good dari target. Yeah.
Pak Joko, kalau ada apa ya alumni yang kemudian berprofesi di luar bidangnya itu penyiapan yang plusnya itu diperoleh dari mana, Pak? You have to learn so much. Jadi eh, kita you can't manage, you can't account it. Anda nggak bisa mengelola kalau Anda nggak bisa menghitung. Berarti memang harus belajar banyak hal. Kemudian kita juga harus menggunakan data. Kita juga harus cermat memperhitungkan risiko. Yang terakhir adalah memang manajemen kapasiti kita harus selalu di-encourage, harus selalu di-develop sehingga menjadi kompetitif. Jadi kalau menurut Pak Joko apapun profesinya, apapun jurusannya ketika sekolah itu pengetahuan atau apa pengalaman manajerial itu penting gitu ya. Yes, saya pikir begitu. Gak usah sampai ke situ. Kita dengar ataupun lihat juga para pengusaha nasional itu juga tidak banyak yang berlatar belakang bisnis dengan keterampilan dan sebagainya. Jadi ilmu penting, tetapi kemampuan mendevelop kemudian menyesuaikan kapasiti terhadap apa yang sedang dikerjakan itu lebih bermanfaat daripada yang lain. Ya, Pak Joko ini kan kemudian dikenal ya sebagai tokoh alumni, bahkan pernah menjadi ketua Ikatan Alumni UNS kalau tidak salah. Nah itu pengalaman Bapak bagaimana membina alumni-alumni ini setelah lulus sampai mereka bisa mencapai puncak-puncak karirnya. oh, saya koreksi. Saya bukan menjadi ya, kita memang ada di pengurus Ikatan Alumni, tetapi saya bukan menjadi ketua umumnya saat ini Mas Adiarto. Kalau saya saat ini adalah sebagai yayasan, ketua yayasan keluarga alumni UNS, di mana ini sebuah yayasan, maka apa yang dilakukan adalah sebuah kegiatan sosial, kegiatan amal, kegiatan charity. Namun di situ saya kembangkan bukan sebagai sebuah charity semata, tapi adalah ruang kita mengajak untuk kebaikan pertama, yang kedua itu adalah ruang untuk bersosialisasi antar alumni, juga itu juga ruangan untuk kita bisa saling menyemangati, mendorong lah ya, bahwa kita pastinya harus berterima kasih, harus thank you, malam yaskulinas, lam yaskulillah. Jadi kalau kita nggak pandai berterima kasih kepada sesama, kepada manusia, maka kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, pada siapa yang nggak pandai bersyukur ya tidak akan ditambah rezekinya, bahkan bisa dikurangi dan sebagainya. Dari sisi itu kita bisa, karena saya backgroundnya adalah swasta, kita bisa mendorong teman-teman yang kebetulan taruhlah di BUMN, di pemerintahan, bahkan di sektor lain itu tergerak. Oh, ini yang rasa yang tidak banyak patkul dan sebagainya aja mau melakukan sesuatu di sini itu. Maka teman-teman bisa menjadi tertarik. Ini sekarang kan UNS apa Pak maju dengan pesat kelihatannya dan sudah menjadi perguruan tinggi yang di lapis atas lah, baru aja menjadi PTNBH yang ke-12. Nah, menurut pengalaman Pak Joko, apa yang perlu disarankan kepada UNS ini supaya lulusannya ini lebih apa ya, lebih diterima, lebih mendapat tempat di masyarakat? Yang pertama ya kalau belajar ya belajar yang benar. Yang kedua jangan pernah membatasi kapasitas kita, kemampuan kita hanya karena itu bukan bagian dari yang diajarkan. Artinya
kita mesti mau membuka diri, open mind untuk banyak tahu, banyak belajar, banyak ketemu orang. Yang ketiga, kalau saya sih lakukan yang terbaik untuk orang tua. Insya Allah yang terbaik orang tua. Eh, Pak Joko, ini kira-kira apa dengan posisi UNS yang seperti sekarang ini, apa alumni-alumninya kan sudah di mana-mana ya, hampir di apa di pemerintah, di swasta gitu. Apa yang diharapkan harus diperbuat oleh para alumni ini baik untuk masyarakat maupun untuk apa mendorong alumni-alumni yang lain yang baru. Saya tidak bisa mengharapkan banyak, tapi saya pikir begini, mereka dengan kapasitas mereka, dengan kualitas mereka berhasil di tempat mereka mengabdi, kemudian juga membuat prestasi yang bagus, itu juga sebuah bentuk penghormatan terhadap alma mater. Yang kedua, kalau boleh setidaknya mereka kita harapkan juga mampu berbuat sesuatu di lingkungan kerjanya, sehingga setidaknya dari situ juga bisa membawa nama baik. Yang ketiga paling banyak silaturahmi deh, silaturahmi itu bagus. Ya, seperti itu. Dengan silaturahmi maka kita bisa mengakses banyak informasi, juga bisa mengakses banyak hal yang bisa yang lainnya yang sebelumnya belum terpikirkan, belum diketahui, itu bisa menjadi sesuatu kekayaan yang tak ternilai sebenarnya. Pak Joko, selain alumni ini memberi apa ya, memberi eh, merk terhadap perguruan tinggi yang meluluskannya, di sisi yang lain juga merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang kemajuan perguruan tinggi. Saya mendengar para alumni UNS ini juga menyumbangkan itu, artinya ada yang mengumpulkan dana abadi, ada yang membangun gedung dan sebagainya. Gimana Pak? Yes, kalau membangun gedung kita juga terlibat dan memang keterlibatan awal saya juga uh, di situ, kemudian akhirnya kita banyak gaul, banyak silaturahmi, kemudian kita bangun yayasan, kemudian juga kita dorong untuk pengumpulan dana abadi. Dan buat saya pribadi itu bukan sesuatu yang susah, karena perjalanan dahulu kita ini ya seperti apa itu selalu ingat buat saya sendiri ya. Kemudian dengan segala keterbatasan waktu itu sekarang diberikan yang lebih dari sekedar mimpi saya, yang lebih dari sekedar doa. Kita harus berbuat sesuatu, kita harus banyak memberi. Siapapun yang memberi maka akan kaya. Gitu. Ya, Pak Joko tadi beberapa kali menyebut apa pergaulan silaturahmi. Jadi itu sesuatu yang sangat penting ya, wadah untuk alumni untuk saling berkomunikasi, saling menyemangati tadi. Yes, pasti begitu. Karena untuk bisa bertemu, bergaul itu kan biasanya ada alasan khusus. Kalau nggak kenal kan susah. Dengan dipayungi satu alma mater itu memudahkan kita berinteraksi, karena memori itu pasti senang diingat. Nah, memori ketika kuliah itu membawa romantisme sendiri sehingga kita gampang terbuka untuk sesama alumni, untuk berinteraksi, untuk kerjasama, untuk saling bantu dan sebagainya. Itu makanya ayo deh silaturahmi, gaul-gaul, memberi, dan jangan berpikir untuk mengambil sesuatu. Berpikirlah untuk memberi, maka kita akan dapat. Ya. Pak Joko, saya sudah mewawancarai Profesor Rafiq yang kuliah itu sebelum UNS terbentuk. Jadi Ya, dia kuliah mulai 75, UNS 76. Beliau mengatakan bahwa di masa-masa awal itu lulusan UNS itu agak malu-malu gitu memperkenalkan sebagai lulusan UNS. Pak Joko ngalami nggak masa-masa itu? Kalau yang dimaksud tuh malu-malu tuh minder, ya pasti
pastinya begitu. Ketika ya jujur saja lah, saya orang hukum masuk perbankan dengan segala itu pas kebetulan sebelah saya itu sudah S2, kemudian jurusannya ekonomi, itu saya juga, aduh, nanti gimana ya. Jadi setelah kita menjalani masa pendidikan, kalau nggak salah itu hampir 9 bulan, ternyata saya juga nggak keluar dari 10 besar. Artinya tergantung kita kalau untuk berkompetisi itu. Nah, dengan itu pun ketika kita sudah melewati perjalanan pendidikan itu, ketika masa kerja, kita juga nggak kalah. Kita nggak terpinggirkan. Bahkan beberapa kali pada saat kerja nilai saya A 2 kali dan sebagainya. Artinya ya itulah, jangan takut. Jadi sekarang tambah lagi. Tadi memang kalau kuliah kan dipersiapkan sesuai bidangnya masing-masing ilmunya. Kemudian Pak Joko nambahi tadi perlu belajar sendiri atau mencari pengalaman di bidang manajerial. Yang terakhir saya lihat diperlukan juga pembentukan karakter tadi. Jadi harus mempunyai semangat percaya diri dan terus berjuang, apalagi ditambah Pak Joko mengatakan dimanapun harus siap memberi, siap beramal, supaya jadi alumni yang sempurna. Begitu Pak kira-kira. Terlepas latar belakang alumni, kita sebagai manusia, menurut saya hormati dan berikan yang terbaik kepada orang tua dan berusaha untuk bisa memberi. Maka kita akan menjadi manusia yang produktif, manusia yang bermanfaat. Dan dengan itu maka nggak usah mengejar nama, reputasi, insya Allah itu sudah diberikan sama Allah dalam perjalanan hidup kita. Terakhir Pak Joko, mungkin dalam situasi Dies Natalis yang ke-45 ini, UNS, Pak Joko ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Oke, UNS, semoga menjadi alma mater, menjadi university tingkat dunia pada akhirnya, namun tidak pernah lupa kearifan lokal, dan alumninya adalah alumni yang punya integritas dan punya kemampuan untuk bisa memberi. Dengan begitu maka alumninya jauh dari korupsi, alumninya bisa membawa diri, dan pada akhirnya alumninya bisa membawa manfaat dunia akhirat. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Suramto, SHMH, alumnus Fakultas Hukum UNS yang sekarang ini sedang menjabat sebagai Ketua DPD REI Jawa Barat. Terima kasih, sukses. Kita adalah founder dari Buana Kasih Group. Oh, matur nuwun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.